Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, bab terakhir kita telah membahas tentang iman, ya. Bahwasanya ya banyak poin yang kita telah bahas, ya. Iman secara bahasa artinya tasdik, percaya. Adapun iman dari sisi atau yang dimaksud dalam syariat, ya, maka meliputi aspek-aspek yang bukan hanya percaya, tapi mesti meliputi iqrar dengan lisan dan juga dengan amal dengan jawarih dan arkan, selain tasdik dengan hati, ya, mempercayai dengan hati. Dan kita juga telah membahas bahwasanya konsep Ahlus Sunnah sebagaimana di bab-bab usul yang lain, di dalam keimanan pun kita di tengah, wasat, ya. Kita tegaskan iman itu qaulun dan amal dan i'tiqad, ya. Dengan itu kita membantah kesesatan kutub irja, ya, yang memisahkan antara iman dengan amal. Kemudian kita katakan juga yazdad wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Dengan itu kita membantah kesesatan kutub Khawarij, Mu'tazilah yang mengeluarkan manusia dari keislaman hanya karena terjadinya maksiat pada mereka, ya. Kita juga telah membahas bahwasanya apabila iman mencakup perkataan, keyakinan dan amalan, maka kekufuran pun bisa terjadi dengan error-error yang terjadi pada perkataan seseorang, keyakinan seseorang atau amalan seseorang. Kekufuran pun bisa terjadi demikian, ya. Sebagaimana keimanan, ya. Itu semua telah kita bahas di pertemuan terakhir. Kemudian masuk ke bab selanjutnya dari kitab Syarhus Sunnah ini, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa afdalu hadhihi al-ummah wal umami kulliha ba'da al-anbiya salawatullahi alaihim ajma'in. Dan yang terbaik di antara umat ini, ya, dan terbaik di antara seluruh umat setelah para nabinya, ya, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Hakadha ruwiya lana an Ibnu Umar. Demikianlah diriwayatkan kepada kita dengan riwayat yang datang dari Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Kita biasa berkata, waktu dulu zaman Rasul masih hidup di antara kita biasa berkata, inna khairan nasi ba'da Rasulillah, sesungguhnya the best, ya, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa yasma' bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun seringkali mendengar kata-kata kita demikian. Fala yungkiruh, dan Nabi tidak mengingkarinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Maka dari sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberikan penjelasan. Maka dari sini dapat kita tangkap bahwa sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang dimana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya. Bu'itsa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang sepeninggal generasi tersebut. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang sepeninggal generasi tersebut.
Nah, ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang sepeninggal mereka, setelah mereka, yaitu generasi tabi'in, ya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yang datang sepeninggal mereka, yakni tabi'ut tabi'in. Ya. Hiyal qurun al-mufaddalah, itulah generasi-generasi yang menjadi idola kita, yang diutamakan, ya, yang diafdolkan. Dan sebaik-baiknya generasi terbaik adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik, bahkan di antara generasi-generasi terbaik tentunya, ya. 3 generasi awal, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang terbaik tentunya para sahabat. Nah, definisi sahabat di sini adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minun bihi wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, dan dia mati di atas keislaman. Ya. Barang siapa yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepadanya dan mati di atas Islam. Itulah sahabat. Tsumma sahabah yatafadalun, kemudian generasi sahabat juga secara umum adalah generasi terbaik dibanding generasi-generasi yang lain. Namun di antara para sahabat pun memiliki keutamaan, ya, satu sama lain, berbeda-beda. Fa afdaluhum, maka yang paling afdal, paling utama di antara para sahabat tentunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Alladzi amana bir Rasul awwala ma jaa sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang-orang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali membawakan dakwah. Wa azarahu wa dafa'a anhu, yang banyak berjuang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfaqa amwalahu fi nusratih, dan banyak menghabiskan harta-hartanya di dalam menopang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa lazamahu hatta mat, dia terus bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawalla al-khilafah min ba'di, kemudian Abu Bakar mengambil posisi, ya, khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qama biha 'azama qiyam, dan Abu Bakar menjalankan pemerintahannya dengan sesempurna-sempurnanya, ya, 'azama qiyam, ya, sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Wa tsabbata Allahu bihi din, dan Allah kuatkan dengan keberadaan Abu Bakar, Allah kuatkan agamanya. Ba'dama tazalzalat aqdamun nas bi wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah goncangnya, ya, kaki para manusia dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Allah kuatkan dengan Abu Bakar, ya. Tsabbatahu Allahu tsabatal jibal, Allah memberinya keteguhan, ya, sebagaimana keteguhan yang ada pada gunung-gunung. Hatta tsabbata bihil ummah, yang dengan itu dia mempertahankan kekokohan umat ini. Wa radda bihil murtaddina wal kuffar, dengannya Allah Subhanahu wa taala menghabisi atau memerangi para kaum murtaddin dan orang-orang yang kafir. Fa waddal Islam ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar kembali menguatkan Islam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tuwfiya, kemudian beliau radhiyallahu anhu wafat, wa dufina ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dikubur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa sahibuhu hayyan wa mayyitan, maka Abu Bakar adalah sahibnya Rasul baik dalam keadaan hidup dan keadaan mati. Wa huwa sahibuhu fil ghar, sebagaimana ia adalah sahibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di gua, yakni ketika mereka bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin. Qala ta'ala, Allah berfirman, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibih la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ingatlah ketika mereka berdua berada di dalam gua dan kemudian ia berkata kepada sahabatnya, janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah
senantiasa bersama kita, ya. Fahuwa afdalul ummah, maka Abu Bakar adalah umat yang terbaik, ya, yakni anggota umat yang terbaik. Tsumma yali, kemudian datanglah setelah Abu Bakar Umar ibnul Khattab, tsani al-khulafa, pengganti yang kedua, ya. Tsumma yali Utsman, kemudian setelah Umar datanglah Utsman radhiyallahu anhu. Tsumma yali Ali, kemudian datanglah berikutnya Ali bin Abi Thalib. Haula humul khulafaul arba'ah ar-rasyidun wa ardahum. Mereka lah khalifah yang 4 yang disebut dengan ar-rasyidun, ya, senantiasa membawakan petunjuk, ya, wa ardahum. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, ya. Baik, Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan semua keutamaannya dan semua pengorbanannya, ya, tentunya disepakati. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam seringkali memerintahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di masa hidupnya Rasul seringkali memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya mengimami manusia, ya. Rasul memerintahkan Abu Bakar mengimami manusia, menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ini isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan Abu Bakar kelak, pengganti posisi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga jelas dari ungkapan-ungkapan terang-terangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Rasul berkata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Wa minar rijal, dan dari golongan lelaki siapa ya Rasul? Abuha, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, yakni Abu Bakar ibnu Abi Quhafah, ya. Abdullah ibnu Abi Quhafah nama Abu Bakar, ya. Abu Quhafah ini namanya Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman namanya. Abu Bakar sebenarnya Abdullah bin Utsman, ya. Utsman ini kunyahnya Abu Quhafah, jadi terkenal dengan nama Abdullah ibnu Abi Quhafah. Lebih terkenal lagi dengan Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu. Dijuluki Siddiq, dikarenakan apa? Keimanannya yang tulus dan enggak nanggung, terutama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan kabar kepada para Quraisy bahwasanya semalam aku dibawa jalan-jalan, aku diajak tour, Isra Mi'raj oleh Jibril alaihi salam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu Nabi Fulan di tiap level langit, Kemudian bolak-balik antara Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihissalam, mendapat perintah sholat, kembali ke Masjidil Haram. Semua ini terjadi di dalam satu malam. Dengan itu para manusia semakin mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya kan? Asami'ta? Apakah kau mendengar sahibmu itu? Yaz'am annahu usriya bihi fi lailah. Dia ngaku-ngaku katanya dibawa Isra Mi'raj, semua itu terjadi di dalam satu malam. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berkata, kalau memang ia yang mengatakannya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad sadaq, maka sesungguhnya benar. Ya, enggak nanggung keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, keimanan yang begitu tertancap dalam di hatinya, akidah, keyakinan yang begitu tertancap dalam di hatinya, enggak nanggung, enggak sempat ragu sedikit pun. Ya? Dari situlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Abbas berkata, masa baqana Abu Bakar, tidaklah Abu Bakar mengalahkan kita para sahabat bi kathratis shalah, dengan lebih banyak salat daripada kita, enggak. Wa bi kathratis shadaqah wasyam, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa dibanding kita, enggak. Yani Abu Bakar tidaklah ibadahnya lebih banyak daripada kita, enggak. Abu Bakar menjadi lebih mulia, mengalahkan kita urusan kemuliaan, bukan karena sholat lebih banyak, bukan karena puasa lebih banyak, bukan karena sedekah lebih banyak, walakin bisyai'in waqara fil qalb. Tapi Abu Bakar itu lebih utama dibanding kita karena sesuatu yang tertancap dalam di hatinya, akidah, imannya yang enggak nanggung. Bukan ritualnya yang lebih banyak dibanding yang lain, keimanan yang enggak nanggung. Dan dari situ digelari As-Siddiq, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, banyak kisah di mana yang meriwayatkan tentang perjuangan dan pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita dulu,
Di mana ketika para manusia melihat Abu Bakar, melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diazab, disiksa, dikerjain oleh kaum musyrikin, nggak ada yang berani menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Abdullah bin Mas'ud sendiri ada di antara mereka, tapi nggak berani menolong Rasul. Kenapa? Karena lemahnya mereka, ya. Karena lemahnya mereka, nggak punya power sama sekali. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Ka'bah, sholat biasa. Kemudian didatangi oleh Walid itu, bapaknya Khalid. Bapaknya Khalid ini musyrik dan pentolan-pentolan kaum musyrikin. Walid bin Uqbah. Nggak salah namanya Walid bin Uqbah. Dihampiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicekik dari belakang dengan kain gitu, dicekik dari belakang sehingga megap-megap, nggak bisa bernafas. Nggak? Tidak ada yang menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kaum musyrikin yang ada bersama Walid mentertawai kondisi Rasul yang megap-megap, nggak bisa nafas. Tidaklah maju menolong Rasul pada saat itu kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu, langsung maju dan mendorong Walid dan kawan-kawannya dan kemudian menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar berkata, "Ataqtulu rajulan ay yaqula Rabbi Allah?" Apakah kau membunuh seseorang hanya karena dia berkata bahwa Tuhanku adalah Allah? Sambil menangis Abu Bakar pun mengingkari mereka dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan lain masih Abdullah bin Mas'ud cerita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, dihampiri oleh para kaum musyrikin sedang sujud, kemudian dilemparin semua, kotoran-kotoran hewan dan kemudian bangkai-bangkai bekas jeroan-jeroan hewan, ditimpakan ke atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ke pundak Rasul yang sedang bersujud, sehingga Rasul pun tidak bisa bangkit dari sujudnya. Tidak ada yang menolong Rasul ketika itu kecuali akhirnya yang lari menghampiri Rasul dan menyingkirkan kotoran tersebut adalah putrinya Fatimah radhiyallahu anha, sambil menangis menolong ayahnya yang sedang dizalim. Di situ doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kecelakaan dan kehancuran atas mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak kisah-kisah demikian. Zain Abu Bakar radhiyallahu anhu bahkan di dalam perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi kawannya. Ini pernah kita ceritakan berulang-ulang, ya, di mana Abu Bakar dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar telah mempersiapkan semua perjalanan, kendaraan dan bekal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Hijrahlah Abu Bakar dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah malam dengan kisah yang seru luar biasa, bisa lolos dari pengawasan para kaum musyrikin. Ini pernah kita ceritakan juga, ya. Cuman mereka mengambil jarak yang memutar, bukanlah jarak yang ya'haduhu nas, yang biasa ditempuh oleh para manusia ketika mereka mau menuju Madinah. Sengaja mengambil jarak memutar. Kenapa? Dikejar, wanted nih, mengambil jarak tersebut kemudian berputar. Tapi kemudian di antara para pengejar kaum musyrikin pun ada yang menebak langkah ini. Akhirnya mereka dikejar, ya kan? Nah, akhirnya mereka menentukan untuk bersembunyi dulu di sebuah gua. Gua ini namanya gua Thur, ya. Bersembunyi dulu di situ beberapa malam sehingga pengejaran tersebut mereda, baru mereka mau memulai perjalanan. Ketika malam pertama mereka bersembunyi, hari pertama mereka bersembunyi, kaum musyrikin pun menyewa membayar para orang-orang tracker. Tracker ini orang yang bisa membaca jejak biasa, memburu. Kekejar tuh, sehingga mereka pun mengikuti Rasulullah SAW dan Abu Bakar karena bisa membaca jejaknya sampai kepada mulut gua tersebut. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di situ karamahnya bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga penjagaannya terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nggak ketahuan. Udah begitu hampir ketahuan, bahkan Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, lau nadharu tahta aqdamihim la ra'auna. Ya Rasulullah, andai saja mereka melihat ke bawah kaki mereka saja ya Rasul, ngelihat ke bawah gitu, niscaya mereka akan melihat kita nih ya Rasul. Begitu deg-degan ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul pun berkata kepada Abu Bakar, menenangkan hatinya, dibawa ke arah tauhid. Ma dhannuka bithnataini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang dimana Allah adalah pihak ketiga di antara mereka? Allah. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu tentang dua orang yang dimana Allah adalah pihak ketiga atau orang ketiga di antara mereka? Yani pihak yang berada di antara mereka. Yani tenang.
Allah akan bersama kita. Nah, di situ ayat yang dimaksud sini. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, idz yaqul li sahibi, ketika ia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ketika beristirahat tersebut di gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat salasa thuqab. Ada tiga lubang nih, lubang ular nih, takutnya ada ularnya. Akhirnya Abu Bakar merobek bajunya dan kemudian sebagian baju yang ada padanya kemudian menyumpal dan berhasil menyumpal dua lubang tersebut. Nah, lubang yang ketiga ini nggak ada. Dia tutup pakai pahanya. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tidur di pahanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian. Qadarullah, ketika demikian ternyata ada ularnya nih, yang lubang ketiga ada ular dan digigitlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi dia nggak mau bergerak karena apa? Rasul tidur di pahanya. Allah. Abu Bakar pun luar biasa menahan rasa sakit tersebut, sehingga dia menangis dan dia terus usap air matanya takut menetes mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut membangunkan Rasul. Tuh lihat sahabat, dia tebus Rasul dengan apapun yang ada pada mereka. Nifidak abi wa ummi. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, artinya itu ini. Semua aku korbankan demi membelamu. Bahkan mereka nggak mau bergerak sedikit pun. Ini lihat, Abu Bakar nggak mau bergerak sedikit pun, padahal dipacok ular nih. Iya nggak? Karena Rasul tidur di pahanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lama-lama nggak ketahan juga nih air matanya netes ke muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun kebangun. Dia melihat sahabatnya saat nangis. Dan dia berkata, "Mana ya Abu Bakar? Ada apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Bakar?" Ya? La dagatni hayyah ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Aku dipacok orai ya Rasul. Aku dipacok oleh ular ya Rasul. Kemudian dilihat oleh Rasul bekas lukanya, kemudian didoakan, tiba-tiba hilang, sembuh seketika. Ya? Nah, racun inilah yang nanti kembali ke akhir hayatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang menjadi sebab kematian. Ya, satu-satunya khulafa ar-rasyidin yang meninggalnya tidak dibunuh. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masa pemerintahannya dia disibukkan untuk mengembalikan kembali stabilitas kaum muslimin, di mana terjadi banyaknya pemberontakan, murtad dan pembangkangan dari para kaum muslimin yang telah berbaiat setia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir habis semua pada membangkang, dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar sibuk beresin ini, jadi nggak sempat invasi keluar, tapi sibuk memperbaiki permasalahan dalam negeri, nggak sempat invasi keluar Abu Bakar nih radhiyallahu anhu, ya. Tapi gimana pun tetap menjadi pemerintahan yang terbaik sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun tidak ada rekor invasi pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada masa itu. Ya, ada juga terakhir di akhir masanya ada sedikit ketika akhirnya berbenturan dan perang bersama Romawi, terjadi awal-awal perang Perang Yarmuk, ya, yang akhirnya diteruskan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu ada di akhir masanya. Tapi secara umum pemerintahan Abu Bakar hanya sibuk memperbaiki pembangkangan, pemberontakan dan kaum yang murtad. Orang yang membangkang nggak mau bayar zakat dan kemudian keluar dari Islam dan lain-lain, memerangi nabi palsu. Itu di zaman Abu Bakar banyak radhiyallahu anhu, ya, sibuk dengan itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dari situ Al-Imam Az-Zahabi berkata, "Sabbatallahu al-Islam bi Abi Bakar yaumar riddah." Allah menguatkan Islam kembali dengan apa? Dengan keberadaan Abu Bakar di hari riddah, di hari ketika para manusia murtad. Kama sabbatal Islam, sebagaimana Allah kuatkan Islam bi Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah, dengan keberadaan Ahmad bin Hanbal pada hari ketika manusia diuji dengan khalqul Quran. Allah menguatkan Islam dengan Abu Bakar ketika masa riddah, sebagaimana Allah kuatkan kembali akidah Islam dengan keberadaan Ahmad bin Hanbal ketika hari mihnah khalqul Quran itu pada masa tersebut, ya.
Ala kulli hal, akhirnya Abu Bakar pun radhiyallahu anhu meninggal dan kemudian dikubur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di kamar putrinya yang merupakan istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka Abu Bakar ini sahibnya Rasul hayyan wa mayyitan, ya. Dalam keadaan Rasul hidup ataupun Rasul mati, dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengannya juga akhirnya kembali kendali umat ketika mereka semua goyang mendengar kabar meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar tentang detik-detik kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sangat mengharukan. Oke? Yang dimana di akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Ummul Mukminin Aisyah, ya, dirawatnya di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul tidur bersandar kepada dada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar atau Abdurrahman bin Abu Bakar masuk rumah, yakni iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul melihatnya sedang siwakan. Okay? Siwakan. Rasul pun melihat siwak tersebut dan seolah-olah mau. Ummul Mukminin menangkapnya. Apakah kau mau ya Rasulullah? Mau siwak ya Rasul? Ya. Diminta sama abangnya nih, sama adiknya atau abangnya ini. Oke? Siniin siwakmu. Ya, diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kemudian diambil sisi satunya, ujung satunya digigit dan dilunakkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kemudian dimasukkan ke mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sempat-sempatnya nyiwak padahal lagi meregang nyawa. Saking cintanya Rasul bersiwak. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, Allahumma balir rafiqil a'la, justru kepada zat yang maha lembut lagi maha tinggi, justru kepada zat yang maha lembut lagi maha tinggi. Oke? Okay? Yani alimtu, aku pun mengetahui annahu lam yakhtarna, bahwasanya dia tidak memilih kita. Yani setiap nabi mau meninggal pasti diberi option dulu oleh Allah, mau segera bertemu Allah atau mau masih di dunia dengan segala nikmatnya. Pastilah Nabi akan memilih segera bertemu dengan Allah, ya kan? Nah, demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkata balir rafiqil a'la, justru kepada Allah, zat yang maha lembut lagi maha tinggi. Alimtu annahu lam yakhtarna, makhtaran. Aku tahu bahwa Rasul tidak memiliki kita. Kemudian terjatuh tangannya, meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdengarlah tangisan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari luar. Para sahabat yang udah semua menunggu kabar di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekitar masjid depan rumah Ummul Mukminin, semuanya terjatuh lemas, mendengar hal tersebut. Berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun terjatuh lemas. Dia dengan semua kegagahannya dan kekuatannya, Ali bin Abi Thalib, dengkulnya tak mampu menopang tubuhnya, jatuh. Utsman bin Affan tak tahu apa yang dia lakukan sehingga dia berjalan ke kiri dan ke kanan, dia mengambil sesuatu di tanah dan dia ambil, dan kemudian dia taruh lagi, dia ambil, dia taruh lagi, dia tak tahu apa yang dia lakukan. Mendengar berita wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar, wa ma adrak ma Umar, syaitan lari darinya. Umar berteriak-teriak dan berkata, demi Allah Muhammad tidaklah mati, demi Allah Muhammad tidaklah mati. Demikian. Okay? Nah, dia akan kembali dan akan memenggal leher para kaum munafikin. Terus dia sambil berteriak-teriak demikian semua sahabat. Nah, apabila tiga yang level keimanannya paling tinggi, Khulafaur Rasyidin ini, sampai segoyang itu mendengar berita kematian Rasul, apa kabarnya yang lain? Apa kabarnya yang lain? Ketika mendengar Rasul meninggal. Tapi Abu Bakar radhiyallahu Abu Bakar masuk dengan tenang masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia melihat jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah ditutupi kafan mukanya. Dia pun menghampirinya dan membuka kafan tersebut dan memastikan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun berkata, wallahi tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah. Sungguh engkau tayyib, baik dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati ya Rasulullah. Diciumnya keningnya, kemudian ditutupnya. Menangis, tapi nggak lepas kendali. Kemudian dia keluar menemui para sahabat radhiyallahu anhum yang udah hilang akal sehatnya mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nanti bayangkan pohon.
bingung memberikan analogi betapa hantaman besar di hati para sahabat mendengar berita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Bayangkan sebuah pohon yang begitu tua, tinggi dan besar. Oke? Bayangkan sejauh apa akarnya nancap ke bumi. Oke? Kemudian pohon ini tumbang dengan akar-akarnya. Tuh. Oke? Apa yang terjadi pada tanahnya? Groak. Oke? Itu yang terjadi pada hati sahabat ketika mendengar Rasul meninggal. Tuh, gitu. Bingung Anda ngasih analoginya, bingung. Oke? Abu Bakar pun keluar dan kemudian dia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, menenangkan Umar, dan dia bersedih. Ala rislik ya Umar, ease down ya Umar. Tenang Umar, tenang. Umar masih nggak mau juga tenang, masih berteriak-teriak mengancam, awas, hati-hati, jangan ada yang mengatakan Muhammad mati, demikian. Akhirnya Abu Bakar pun meninggalkan Umar dan menghampiri mimbar. Dan kemudian dia naik mimbar. Ketika dia menaiki mimbar, para manusia pun langsung berkumpul di sekitar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah seperti biasa. Kemudian barulah Umar tenang dan mau menghampiri mimbar. Kemudian Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu. Ya? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Man kan ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang beribadah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan takkan pernah mati. Terus Abu Bakar membacakan satu ayat. Satu ayat ini yang sebenarnya semua sahabat udah pada apal, tapi ketika kejadian ini kok pada lupa gitu. Abu Bakar membacakan ayat ini. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Muhammad ini bukan lain kecuali hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana telah berlalu utusan-utusan Allah sebelumnya, telah pada mati juga rasul-rasul zaman dulu. Iya kan? Muhammad enggak beda dengan mereka. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Maka apabila Muhammad mati atau Muhammad terbunuh, okay? Kalian kemudian terbalik kaki ke kepala, kepala ke kaki, gitu. Yani kembali kepada kekufuran hanya karena mendengar berita kematian Muhammad. Wa may yanqalim ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a. Maka barang siapa yang demikian, kembali mereka kepada kekufuran hanya karena mendengar berita kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Maka sungguh mereka tak menimpakan kerugian apapun kepada Allah. Tidak menimpakan madarat apapun kepada Allah. Allah sama sekali enggak rugi dengan kembalinya mereka kepada kekufuran. Umar berkata radhiyallahu anhu dan para sahabat lain, kita semua nih apal nih ayat, tapi kok ketika kejadian itu ka'annama sami'naha li awwali marrah min Abi Bakar. Kok kita kayak baru denger nih ayat dari mulut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal mereka semua tahu nih ayat nih. Oke? Tapi ketika kejadian itu pada lupa semua. Oke? Seolah-olah kita baru dengar pertama kali ayat tersebut. Akhirnya mereka semua menenangkan diri mereka, pulang ke rumah dan masing-masing mendendangkan atau mengulang-ulang ayat tersebut di lidahnya masing-masing sambil bubar pulang ke rumah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat. Mereka menterapi hati mereka untuk menerima kabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tersebut. Ya. Ya, di mana para sahabat radhiyallahu anhu pun goyang mendengar kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kuatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya mendengar kabar tersebut. Meninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu dikubur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah Abu Bakar kemudian datang sepeninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tsani al-khulafa, khalifah yang kedua. Khalifah itu artinya apa? Pengganti khalifah. Abu Bakar khalifah Rasul yang pertama, yakni pengganti posisi Rasul. Umar khalifah yang kedua. Tadinya mah artinya pengganti, tapi khalifah akhirnya menjadi sebuah istilah yang diberikan kepada seorang yang memiliki kuasa atas sebuah kaum. Tuh, dia khalifahnya, gitu. Dalam artian yang menggantikan penguasa sebelumnya, itu khalifah. Ya. Dari situ Allah berfirman,
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, tuh pengganti. Ini pengganti dari makhluk sebelumnya yang hidup di muka bumi dan berbuat kerusakan, yaitu golongan jin. Allah akan bikin makhluk baru. Ya. Umar naik radhiyallahu anhu berdasarkan, Umar naik radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ya, tuh. Jadi itu sunnahnya. Di antara cara-cara naiknya penguasa tuh, entah yang sebelumnya memberikan isyarat kepada siapa yang menggantinya, satu. Entah yang sebelumnya memberikan wasiat, jadikan dia penggantiku. Ini yang dibilang waliyul ahad. Bahasa sekarang putra mahkota, yang nanti kelak ketika raja yang ada lewat naik yang dimahkotakan tadi, gitu. Ya, waliyul ahad. Nah, Umar nih udah dipesan-pesan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk naik. Nah, kemudian Umar pun nanti di akhir hayatnya memberikan hak pilih kepada syura, musyawarah, Umar radhiyallahu anhu memilih tokoh-tokoh umat yang ada pada saat itu, pembesar-pembesar para sahabat di antara tujuh orang untuk memilih di antara mereka siapa yang menggantikan. Tuh diberikan kepada tokoh-tokoh umat, udah nggak diserahkan kepada rakyat awam yang nggak tahu apa-apa, yang bisa ditunggangi kemana-mana, nggak sama sekali. Udah ente terima jadi aja, gitu. Ya, demikian yang berjalan di dalam Islam sebenarnya. Entah si penguasa sebelumnya menunjuk penggantinya siapa, entah menunjuk sebuah lajnah tim agar mereka memilih di antara mereka. Tuh nggak diberikan kepada rakyat yang nggak tahu, udah ente terima sami'na wa ta'na aja udah. Kalau mau nanya cara Islam, kalau mau nanya, gua kasih tahuin, gitu. Ya, ada cerita berebutan suara sih dulu. Nah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan syarahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.